Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Berbagai informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Nafisa Fitri, dan berikut USM News selengkapnya. Living Laboratory menjadi sebuah topik yang disosialisasikan kepada mahasiswa USM. Dalam seminar yang digelar beberapa waktu lalu tersebut, konsep Living Laboratory diharapkan dapat membentuk generasi yang cinta pada lingkungan. Universitas Semarang menggelar sosialisasi pelaksanaan kegiatan Living Laboratory beberapa waktu lalu. Kegiatan yang digelar di ruang telekonferensi Gedung Menara USM ini turut dihadiri oleh Guru Besar Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Insinyur Sriyana MS sebagai narasumber utama. Dalam materinya, ia turut menjelaskan betapa penting konsep Living Laboratory dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Living Laboratory sangat penting ya, yang khususnya mengambil lokasi di daerah aliran sungai Bodri ya sebagai wadah untuk melakukan kolaborasi para pihak yang nanti akan dikelola oleh Universitas Semarang. Dan ini kebetulan sebelah kanan ini Prof. Ani, ini sahabat saya, dan sebelah kiri ini Prof. Dr. Mahfud ya dari Dinas Lingkungan Hidup dan kebetulan Kehutanan ya, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ini kebetulan hadir, sehingga ini sangat-sangat bagus ya untuk melakukan kolaborasi. Nah, kebetulan saya sebagai Ketua Forum DAS yang ada di Jawa Tengah ini memang sangat-sangat kita semua sangat konsen terhadap bagaimana merawat bumi yang ada di Jawa Tengah ini. Saya juga mengapresiasi, terima kasih ini Pak Rektor Dr. Supari ini sangat care ya, sangat peduli bagaimana untuk terlibat nanti di dalam merawat bumi yang ada di Jawa Tengah, khususnya nanti daerah aliran sungai Bodri sebagai Living Laboratory. Profesor Sriyana turut mengapresiasi langkah yang dilakukan Universitas Semarang ini. Pihaknya berpendapat Living Laboratory dapat berjalan karena menjadi bagian dalam merawat bumi pertiwi di Jawa Tengah. Tak hanya itu, besar harapan agar mahasiswa dapat menjadi generasi yang peduli akan lingkungan. 10 mahasiswa Universitas Semarang diterjunkan di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Ke-10 mahasiswa ini akan difokuskan untuk bersinergi mengatasi masalah kebencanaan. 10 mahasiswa Universitas Semarang melakoni KKN tematik di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Ke-10 mahasiswa secara efektif mulai menjalankan tugasnya untuk menangani masalah tumbuh kembang anak dan kebencanaan di Kelurahan Karanganyar, mulai tanggal 11 Juni hingga 9 Agustus 2024. Acara pelepasan yang digelar 12 Juni lalu itu digelar di kantor Kelurahan Karanganyar dan dibuka oleh Lurah Karanganyar Rosika SHMSI. Terima kasih kami dari Kelurahan Karanganyar. Saya Lurah Karanganyar mengucapkan terima kasih atas pilihan dari USM untuk melaksanakan KKN di wilayah Kelurahan Karanganyar ini. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa, ilmunya bisa bermanfaat dan adik-adik bisa melaksanakan tugas dengan baik dan diterima di masyarakat dengan baik, bisa mengabdi meskipun waktunya singkat, yaitu 2 bulan. Rencananya ke-10 mahasiswa KKN tematik 2 Universitas Semarang yang ditempatkan di Kelurahan Karanganyar akan difokuskan menangani masalah kebencanaan yang ada di sekitar seperti banjir dan tanah longsor. Bambang Tutuko menyatakan bahwa mahasiswa dapat mengerjakan bagiannya semaksimal mungkin dan mensinergikan dengan ilmu yang dimiliki. Pesan untuk para mahasiswa yang akan berkiprah mengabdi masyarakat dalam KKN USM tematik 2 kebencanaan, yang 10 orang ini kami harap mudah-mudahan saling bekerja sama dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan ilmu yang didapat di kampus kami, kita bersama USM, dan dengan bersama-sama dengan arahan dari Bu Lurah dan Bapak-Bapak aparat yang lain, mari kita bersama-sama memberikan sesuatu yang terbaik
untuk Kelurahan Karanganyar, khususnya dalam kebencanaan, tadi sudah Bu Lurah sampaikan, banjir yang rutin pada saatnya nanti, mudah-mudahan kita bisa memberikan sesuatu yang sebagai awal untuk mengatasinya. Juga ada longsor, yang mudah-mudahan nanti ini menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk para mahasiswa untuk mengamalkan apa yang mereka punya. Sukses digelar beberapa waktu lalu, gelaran Pekan Seni Mahasiswa Daerah sukses menelurkan juara baru. 2 mahasiswa USM sukses menyandang gelar juara dan akan menjadi perwakilan Jawa Tengah di ajang Peksiminas 2024. Gelaran Peksimida 2024 telah usai digelar. 2 mahasiswa Universitas Semarang tampil sebagai juara dan akan mewakili Provinsi Jawa Tengah pada Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksiminas. Tasya Ivanka dan Fristo Joan sukses merebut juara pertama untuk kategori lomba pop putra-putri pada Peksimida Jateng 2024. Kompetisi yang berlangsung di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM ini diikuti 41 kampus yang ada di Jawa Tengah. Harapannya bisa jadi yang lebih baik dari Peksimida ini, dan tentunya juga harapan yang paling besar bisa membanggakan nama Universitas Semarang di nasional nanti. Tentunya pasti akan memberikan yang terbaik, lebih baik lagi dari Peksimida ini, dan sama seperti Tasya membanggakan universitas dan juga orang tua pasti. Sementara itu, Wakil Rektor 3 USM, Dr. Muhammad Junaidi SIMH, menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang mendukung acara seleksi Peksimida Jateng ini. Ia juga turut berharap agar nantinya banyak ajang seni yang dapat menjadi sarana mahasiswa dalam menyeleksi potensi tiap individu. Seleksi ini nantinya akan masuk ke tahap nasional, sehingga kami berharap banyak dukungan masyarakat Jawa Tengah. Karena ketika mereka, para mahasiswa ini, sudah masuk seleksi mewakili Jawa Tengah, maka otomatis mereka bukan hanya mewakili Jawa Tengah secara khusus Semarang ya. Barangkali kalau kemudian nanti mewakili hanya Semarang saja pelaksanaannya karena Peksimida ini di USM, maka mereka posisinya adalah mewakili Jawa Tengah di ajang nasional. Kita doakan yang harus lolos ini nantinya akan masuk ke nasional. Self-learning, sebuah topik yang diusung oleh mahasiswa Sistem Informasi USM dalam sosialisasi digital skill. Kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai keterampilan digital. Menjadi upaya untuk meningkatkan keterampilan digital di kalangan pelajar, 12 mahasiswa Universitas Semarang menggelar sosialisasi digital skill bertajuk Membangun Digital Skill melalui penerapan self-learning di dunia digital. Kegiatan yang berlangsung di SMA Negeri 1 Meranggen Demak, Jawa Tengah itu turut diikuti sejumlah siswa-siswi yang ada. Jadi ini kegiatan mata kuliah sebenarnya, literasi digital. Harapannya kita bisa memberikan sosialisasi untuk bisa menjadikan masyarakat itu cakap digital. Nah ini tadi kita topiknya adalah tentang cek fakta ya, digital skill. Salah satu digital skill adalah mengevaluasi dari informasi yang ada. Nah harapannya nanti kegiatan ini dengan tagline jangan percaya kalau belum diperiksa, itu akan membuka pandangan siswa, terutama ini kita saat ini ada di SMA Negeri 1 Meranggen. Jadi harapannya nanti siswa-siswa ini bisa melakukan cek fakta, memeriksa keaslian sebuah informasi sebelum itu menyebarkan ke yang lain. Ke depan harapannya juga dari program studi Sistem Informasi USM bisa semakin luas, bisa semakin bermanfaat untuk meliterasi masyarakat. Kegiatan ini berbasis self-learning dengan tujuan untuk memperkenalkan berbagai keterampilan digital. Salah satu kunci sukses kegiatan ini adalah konsep self-learning atau pembelajaran mandiri yang ditekankan kepada para peserta. Dalam sesi sosialisasi, para mahasiswa membagikan pengetahuan tentang pemanfaatan media sosial secara bijak, keamanan cyber, serta peluang karir di bidang teknologi informasi. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk menambah pemahaman siswa-siswa terhadap digital skill di ranah digital, lalu juga kita juga mencari insight baru terhadap siswa-siswa, dan ya kita juga memberikan insight baru juga. Memiliki keunikan dari arsitekturnya, Masjid Ka'bah yang terletak di Desa Mulyaharjo, Jepara,
selain menjadi pusat kegiatan keagamaan, juga menyimpan banyak sejarah menarik. Masjid Ka'bah yang terletak di Desa Mulyoharjo, Jepara menjadi sorotan masyarakat dan wisatawan. Keunikan arsitektur dan fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan membuat masjid ini semakin dikenal luas. Masjid Ka'bah berdiri megah di Desa Mulyoharjo, Jepara memiliki sejarah yang menarik. Diresmikan pada tanggal 28 Desember 2023, masjid ini dibangun dengan tujuan menciptakan tempat ibadah yang nyaman bagi umat muslim sekaligus menjadi landmark religi di kawasan tersebut. Alhamdulillah selama ada Masjid Ka'bah ini antusias warga bertambah baik, tambah bagus. Alhamdulillah jamaah pun semakin banyak juga, semakin semangat adanya masjid ini. Masjid ini terkenal dengan desain arsitekturnya yang mengadopsi gaya Timur Tengah. Kubah besar dan menara tinggi menjadi ciri khas yang mencolok. Desain interiornya yang elegan dengan ornamen kaligrafi menambah kesan khusyuk bagi setiap jamaah yang sedang beribadah di sana. Masjid Ka'bah aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Selain sholat 5 waktu dan sholat Jumat, masjid ini juga rutin mengadakan pengajian, ceramah agama, serta kegiatan sosial seperti bakti sosial dan bazar. Hal ini menjadikan Masjid Ka'bah sebagai pusat aktivitas keagamaan dan sosial di Mulyoharjo. Untuk menunjang kenyamanan jamaah dan pengunjung, Masjid Ka'bah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti area parkir yang luas, tempat wudhu yang bersih, dan aula serbaguna. Fasilitas-fasilitas ini dirancang agar semua pengunjung dapat beribadah dengan nyaman. Kalau saya pribadi tidak ada alasan apapun, karena tujuan saya memang saya bangun masjid dengan biaya saya sendiri, dengan keikhlasan hati saya sendiri untuk ngambil ngutip memang dari yang aslinya sana saya bawa ke Jepara sini untuk menarikkan orang, untuk menarikkan orang supaya orang itu untuk ibadahnya ke tanah suci biar semangatnya ada. Itu aja tujuannya untuk ibadah, untuk umum. Masjid Ka'bah di Mulyoharjo, Jepara merupakan perpaduan antara keindahan arsitektur dan kehidupan religius yang harmonis. Dengan segala keunikan dan fasilitas yang ditawarkan, masjid ini terus menarik perhatian masyarakat dan wisatawan, menjadikannya salah satu destinasi penting di Jepara. Tidak mau merugi lebih besar, petani di Kabupaten Blora lakukan panen lebih awal. Selain usia tanam padi yang baru 2 bulan, butir tanam padi seperti tidak berisi. Dampak kemarau di Kabupaten Blora membuat petani di Kabupaten Blora merugi hingga jutaan rupiah. Seperti halnya yang dialami oleh petani di Dukuh Pulo, Desa Mojowetan, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Salah satu petani, Sumardi, terpaksa memanen tanaman padi di sawahnya yang masih berusia 70 hari setelah tanam atau HST untuk digunakan sebagai pakan ternak. Sebab tanaman padinya itu sudah tidak ada harapan lagi untuk tumbuh normal, lantaran tidak ada air. Menurutnya, dampak kemarau berkepanjangan membuat petani merugi hampir 2 juta. Sawah milik petani memang termasuk lahan tada hujan. Artinya, untuk menanam dia hanya bisa mengandalkan air hujan untuk pasokan kebutuhan air pada pertumbuhan tanamannya. Dampak kemarau ini mulai kalau bulan puasa. Puasa ada hujan, sampai gini nggak ada hujan bagian Mojowetan ini. Dan ini berarti terpaksa tanamannya padinya ini bawa pulang, tapi cuman manfaatkan ini damennya untuk pakan ternak ya? Untuk pakan ternak sendiri-sendiri. Ini usia tanamannya berapa minggu, Pak? Usia tanaman ini ada ya 70 hari ya. 10 harian ya? Iya ada. Nah terpaksa dipanen lebih awal ya? Iya lebih awal. Karena memang sudah nggak ada harapan lagi atau gimana? Nggak ada harapan lagi. Sumber air susah di sini ya, Pak? Susah. Berarti ini juga kondisinya juga retak-retak ya, Pak? Iya. Kondisinya retak-retak. Tanah kekeringan. Pak, dari pengaruh pertanian ini gagal total.
Kalau menurut saya itu gagal total karena tidak ada kurang air. Nah, usia tanamannya ini berapa bulan? Usia yang ini Iya. sudah sudah 2 bulan. 2 bulan ya. Nah, panen biasanya berapa bulan? Biasanya kalau panen itu 4 bulan. 4 bulanan ya. Iya. Ini berarti seharusnya belum panen. Belum panen ya, Pak? Seharusnya belum panen. Tapi terpaksa dipanen. Terpaksa dipaneni karena mengingat sudah garing itu loh. Harus dipaneni. Nah, ini bisa dipilih nanti untuk nanti setelah di red nanti didos. Seadanya ya. Seadanya. Hasilnya tidak bisa entah dapat berapa itu aja enggak. Ini terjadi tahun ini aja atau tahun-tahun sebelumnya juga tahun ini aja, Pak. Tahun ini aja. Kemarin enggak. Baik kalau kemarin, sekarang ya tahun ini 2014 ini. 2024 ini. 24 ini yang gagal total. Usai panen padinya, sawah mereka dibiarkan begitu saja, menunggu turunnya hujan. Hal ini dilakukan lantaran di sekitar sawah tidak ditemukan sebuah embung untuk membantu mengairi sawah petani. Petani terpaksa harus menunggu hujan untuk menggarap sawah hingga bulan Oktober nanti. Seorang peternak kambing di Blora, Jawa Tengah memberikan jamu-jamu tradisional untuk menjaga kesehatan hewan kurbannya. Hal ini dilakukan agar kambing-kambing kurban yang dijual dalam kondisi sehat dan siap disembelih. Jelang Hari Raya Idul Adha, berbagai trik dan cara dilakukan peternak untuk meningkatkan penjualan hewan kurban. Di Blora, Jawa Tengah, seorang peternak kambing memberikan jamu-jamuan tradisional untuk menjaga kesehatan hewan kurbannya. Jamu-jamuan tersebut terbuat dari bahan dasar rempah seperti jahe, kunir, serai, temulawak yang telah direbus dengan air. Hasil rebusan tersebut lalu dicampurkan ke dalam makanan kambing. Cara ini pun terbukti ampuh dengan meningkatnya penjualan. Dari 23 kambing yang tersedia, saat ini sudah terjual 20 ekor. Tambahan jamu itu utama di kandang kami, yaitu jamunya ada jahe, ada serai, ada kunir, ada temulawak, ada temu ireng, gula, tetes tebu, uyah, sama E4 untuk semua, Mas. Itu diracik semua ya? Diracik semua. Terus dikasihkan dicampurkan ke pakan. Itu untuk apa, Mas? Buat menjaga stamina hewan, biar tidak gampang terkena penyakit dan kuat. Khususnya untuk Idul Adha ini ya? Betul. Novian mengaku para pembeli hewan kurban miliknya kebanyakan warga Blora. Untuk 1 ekor kambing kurban dijual seharga 2,5 juta hingga 3,5 juta rupiah. Pemirsa, kenaikan tarif yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk-produk Tiongkok diperkirakan berdampak pada rantai pasok produksi mobil listrik di Amerika Serikat. Apakah ini menjadi peluang bagi Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia? Simak laporan VOA berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Nafisa Fitri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenaikan tajam tarif impor sejumlah produk Tiongkok yang antara lain meliputi kendaraan listrik, baterai mobil, dan produk logam ini diumumkan Presiden AS Joe Biden. Ini langsung direspon keras oleh Tiongkok. AS akan menaikkan tarif mobil listrik dari 25% ke 100% tahun ini. Tarif baterai litium-ion mobil listrik juga ikut naik dari 7,5% ke 25%. Analis menilai Amerika Serikat berupaya mencari alternatif pasokan dari negara yang lebih bersahabat. Possibly for batteries would be Korea. Also batteries and cars, it would preferably be either Korea or Japan and possibly even domestic production.
Meski punya alternatif, AS tahun lalu mengimpor mayoritas baterai dari Tiongkok. Menurut Biro Sensus Amerika, AS tahun 2023 mengimpor baterai lithium-ion dari Tiongkok senilai 13 miliar dolar. Angka ini mencakup sekitar 70% dari total impor baterai tersebut dari segi nilainya. Sementara untuk menggenjot produksi baterai dalam negeri, Amerika memerlukan pasokan nikel. Sejauh ini nikel banyak didatangkan dari mitra perdagangan bebas AS, yakni Kanada dan Australia, yang masing-masing memasok 5% permintaan dunia. Sementara Indonesia, yang memasok hampir 60% nikel dunia, juga dilirik. So the US will need a lot more than Australian and Canadian nickel. So they have to buy Indonesian nickel, and they're very happy to buy Indonesian nickel because Indonesia is part of the future supply chain plans. Tapi, Indonesia bukan mitra perdagangan bebas Amerika Serikat. Presiden Jokowi telah berulang kali membujuk AS supaya masuk dalam perjanjian perdagangan bebas terbatas atau Limited FTA. Tapi analis menilai ada tantangan di Kongres Amerika. Fairly or unfairly, the Indonesian nickel sector is being viewed from the perspective of Washington as more or less a wholly owned subsidiary of Chinese interests. And for that reason, I think that there is very limited political capital and political will in Washington to attempt to improve that bilateral relationship via a critical mineral specific agreement. Investasi Tiongkok memang banyak terdapat dalam tambang dan pengolahan nikel di Indonesia. Namun untuk membangun rantai pasok non-Tiongkok, perusahaan Amerika atau negara-negara barat belum tertarik. The Western firms are not going to go in there unless they think that there's going to be some sort of significant subsidy. Now, if there were a critical mineral specific agreement, that would be a catalyst and it would be a signal to Western suppliers that they could get into the game, so to speak. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA.